Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Laras Mediarti, saya Aida Yuliana, saya Aida Fitriani, saya Farisinta Dewi. Kita akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang efektif. Pertama akan dijelaskan oleh Laras. Pertama ada pengertian dari kepemimpinan efektif, yaitu pemimpin yang mampu menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan atau melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan sehingga memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya untuk mengikutinya dan mau melaksanakan pekerjaan yang memiliki dampak baik pada sasaran dan tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri kepemimpinan efektif. 1. Mampu mengeksploitasi dan menggunakan sumber daya lingkungan untuk menjaga kelangsungan fungsi organisasi. 2. Mampu mencapai atau merealisasikan tujuan organisasi yang mungkin banyak, berbeda dan bahkan bertentangan. 3. Mampu memenuhi kebutuhan individu atau kelompok. 4. Mampu melakukan penyesuaian tuntutan lingkungan. 5. Mampu merumuskan tujuan dan mobilisasi sumber daya untuk mencapainya. 6. Mampu melakukan integrasi, mengorganisir, mengkoordinir, menyatukan anggota-anggota yang saling berhubungan. 7. Mampu memelihara dan menjaga keberlanjutan pola kultural dan motivasi organisasi. 8. Mampu menghadapi lingkungan, tujuan, anggota, pilihan waktu yang bersifat plural dan berpotensi konflik. Harmon dan Mayer mengatakan bahwa dalam konteks organisasi, keefektifan mempunyai dua hal, yaitu mendapatkan dampak pekerja yang dilakukan dan dilaksanakan pekerja tersebut mempunyai dampak yang sesuai bagi sasaran dan tujuan organisasi. Berdasarkan pada pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa keefektifan kepemimpinan mempunyai dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pelaksanaan pekerjaan dan dampak pada sasaran atau organisasi tersebut. Di sini juga ada tugas kepemimpinan, yaitu pemimpin suatu organisasi mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan dan mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Kepemimpinan yang efektif berkenan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan dan dampaknya pada sasaran atau tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, karakteristik kepemimpinan. Di sini ada 5. Yang pertama, bertanggung jawab. Apabila pemimpin telah menerima suatu kewajiban untuk mencapai suatu tujuan, maka pemimpin juga harus menanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya demi tujuan bersama. Kemudian yang kedua, di sini ada kemampuan untuk bisa bersikap perspektif. Dalam karakter ini, pemimpin harus bisa bersikap perspektif dengan tujuan untuk mengamati dan menemukan suatu kenyataan dari suatu lingkungan. Yang ketiga, di sini ada kemampuan bersikap objektif. Objektivitas adalah suatu kemampuan untuk melihat peristiwa atau perluasan dari kemampuan perspektif dengan tujuan untuk membantu pemimpin dalam meminimumkan faktor-faktor emosional. Kemudian yang keempat, di sini ada kemampuan untuk menentukan skala prioritas. Pemimpin yang efektif harus bisa menentukan skala prioritas dengan baik, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Kemudian yang terakhir yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Tugas seorang pemimpin yaitu menerima dan memberikan informasi kepada bawahannya. Maka dengan itu pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif. Selanjutnya, di sini ada fungsi kepemimpinan efektif. Yang pertama, membantu mencapai sasaran organisasi. Maksudnya adalah pemimpin sebagai penentu arah dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Kedua, menggerakkan anggota menuju sasaran tersebut, yang dimana pemimpin tersebut harus bisa menggerakkan dan mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, mewujudkan interaksi dan keterikatan antar individu, yang dimana pemimpin harus menjadi komunikator yang efektif agar memiliki keterikatan antar individu lainnya. Yang keempat, memelihara kekuatan dan kohesi anggota, yaitu kepemimpinan harus memiliki
kekuatan dan wewenang agar terciptanya tujuan dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada syarat kepemimpinan yang efektif. Itu ada 3, ada kekuasaan, ada kewibawaan, dan ada kemampuan juga. Nah, yang pertama kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Jadi, syarat yang pertama ini kekuasaan yang harus dimiliki oleh pemimpin jika ingin mewujudkan kepemimpinan yang efektif, yaitu kekuasaan. Supaya para bawahannya itu bisa mendengarkan dia dan tidak diremehkan. Karena udah punya kuasa dan kalian bisa pemimpin itu bisa mempengaruhi dan menggerakkan aktivitas para bawahannya untuk melakukan sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu itu. Dan yang kedua itu ada kewibawaan, yaitu merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Dan syarat yang kedua ini, kewibawaan itu juga cukup penting dimiliki oleh seorang pemimpin, karena dengan wibawa ini kita jadi pemimpin itu jadi lebih dilihat karena memiliki wibawa, dan orang-orang jadi lebih patuh sama kita, sama pemimpin itu. Dan makin mudah jika kalau bawahannya itu udah patuh, karena bakalan gampang menjalin kerjasama yang baik, itu bakalan gampang kalau udah patuh, kayak gitu maksudnya. Dan terakhir ada kemampuan, yaitu sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi anggota biasa. Nah, yang terakhir ini sangat penting, kemampuan atau skill. Jadi seorang pemimpin itu harus punya skill dalam memimpin juga, supaya kalau punya skill pasti dilihat orangnya itu juga nggak bakal diraguin lagi. Oh, skillnya aja udah keren banget, udah bisa, udah ahli banget kayak gitu. Dan biasanya kalau orang-orang yang jadi pemimpin itu yang skillnya itu di atas rata-rata, yang bisa melebihi orang biasa. Jadi ya kayak gitu, kemampuan dan skill ini yang harus dimiliki seorang pemimpin jika ingin mewujudkan kepemimpinan yang efektif. Sekian dari kami. Jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini atau tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.